Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya ya si Gogon stres begitu kan ya melihat Roy Suryo dan Dr. Tifa bebas. Artinya tidak ditahan oleh kejaksaan begitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang kemudian dipertontonkan oleh para termol-termol ya, oleh kubu Jokowi begitu kan. Kegirangan mengkritik habis-habisan, mengkritik kejaksaan, mengkritik Polda Metro Jaya dan sebagainya. Yang awalnya ketika Roy Suryo ditahan begitu kan mengatakan apresiasi ke kejaksaan, apresiasi Polda Metro Jaya. Malah sekarang sebaliknya. Ini menandakan bahwa begitu Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu kan tidak ditahan. Ya, ada penangguhan-penangguhan yang kemudian 50 tokoh dan kemudian keluarganya sebagai jaminan begitu kan ya. Tapi proses hukum tetap akan berlanjut nanti di persidangan. Ini akan semakin seru. Makanya Adi Darmawan ini begitu Andi Aswan memberikan jumpa pers begitu kan ya untuk menuntut ya kepada Kapolda, kepada kejaksaan dan sebagainya dan bahkan ya yang disebutkan di situ adalah Prabowo Gibran Dasko. Ya kok bisa-bisanya mereka begitu kan ya sampai minta bantuan ke Prabowo, minta bantuan ke Dasko, minta bantuan ke Gibran. Apa hubungannya begitu kan? Jadi ini secara tidak langsung hukum itu ya selalu selalu lurus begitu kan dengan keadilan begitu. Ini kan seharusnya kan terjadi begitu. Ketika ada sebuah keadilan kepada Roy Suryo dianggap bahwa kejaksaan dan Polda Metro Jaya dianggap begitu kan bermain. Ini kan logikanya aneh begitu. Coba ini tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Adi Darmawan. Seperti ini, marahnya sangat luar biasa. Ya, Bapak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tahu sendiri kan begitu kan ya, sampai mau nangis gitu loh, sampai mau stres gitu. Yang kemarin kicau manianya gimana begitu kan ya, saat Roy Suryo ditahan, wah dia langsung kicau mania semua begitu. Tapi sekarang Roy Suryo membuktikan bahwa pengadilan ini masih ada banding, pengadilan ini masih ada penangguhan dan sebagainya begitu. Artinya apa? Saya salut begitu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ke Polda Metro Jaya, kepada kejaksaan begitu kan yang telah memberikan bagaimana penangguhan itu diterima begitu kan. Ya, sip begitu kan. 2 jempol begitu. Sehingga ini kubu Jokowi langsung begitu kan ya main tindak sana sini, bahkan yang dipanggil itu adalah Prabowo, yang dipanggil Dasko, yang dipanggil Gibran. Apakah tidak malu? Dia presiden seluruh masyarakat Indonesia, tidak mungkin dia cawi-cawi begitu kan. Kan itu logikanya begitu. Kalau dia cawi-cawi berarti kan hukum tidak netral. Ada kehabisan akal ya seperti ini, Bos ya. Tahu kan kalau kehabisan akal bagaimana? Tapi udahlah, ya ini buat hiburan aja begitu kan. Untuk masyarakat Indonesia buat hiburan aja. Coba kita tonton lagi apa yang kemudian disampaikan oleh si Adi Darmawan ini sampai mau nangis begitu kan. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Untuk itu saya minta Bapak Jaksa Agung untuk konferensi pers terbuka agar semua masyarakat melihat bahwa inilah hukum di Republik ini. Nah, emang hukum mau diatur sama si Adi Darmawan? Coba bayangkan, hukum itu mau diatur sama kubu Jokowi begitu kan? Ya tidak lah. Hukum itu sesuai dengan prosedur, penangguhan itu sesuai dengan prosedur.
Coba secara logika begitu kan ya. Seharusnya kalau ini pencemaran nama baik begitu kan, lalu kemudian ditahan, mana buktinya, ijazahnya, asli atau palsu? Belum di persidangan saja sudah mau ditahan. Ini gimana logikanya? Semua masyarakat Indonesia punya hak terhadap hukum begitu kan. Punya hak untuk membela di situ. Jadi inilah yang kemudian terjadi di kubu Jokowi begitu kan. Malah mendesak kejaksaan. Ini apa-apa. Ini nampaknya tidak punya malu atau bagaimana begitu kan. Sampai mendesak begitu. Emang dia yang bisa mengatur? Ya, hukum yang bisa mengatur siapapun begitu kan. Kejaksaan sesuai dengan prosedur begitu kan. Polda Metro Jaya sesuai dengan prosedur yang ada. Bukan hanya menangkap seenaknya doang begitu. Makanya secara tidak langsung ya si Gogon mau nangis, ya mau mewek, mirah matanya, hidungnya sudah mirah, ya kekecewaannya meluap begitu kan. Sabar dong, ya ungkapkan dengan prosedur yang ada. Aduh, ini bikin Roy Suryo sudah menang 100 kali begitu kan. Aduh, si Gogon. Ini mau bagaimana lagi begitu kan ya? Kok nampaknya kemarahan dan kesombongannya begitu mau ditampakkan begitu kan ya? Jadi dia Adi Darmawan ini sudah murka begitu karena penahanan Roy Suryo begitu dan Dr. Tifa ditangguhkan begitu. Coba kita tonton lagi. Yang bisa ditagih secara politik, yang bisa diperjualbelikan secara politik, berbebas menghina siapapun, bahkan presiden setuju bebas untuk dihina. Besok lusa jangan salahkan ketika masyarakat menjadi amburadul karena penerapan hukum yang semena-mena. Loh, lantas bagaimana kok mengancam Prabowo? Ini kan lucu begitu kan? Ya mau ngancam Prabowo. Jangan heran kalau masyarakat amburadul. Ya soal penegakan hukum. Tunggu dulu bos. Ya masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana? Tampakkan masyarakat yang mana begitu kan? Jangan lalu kemudian segampangnya bahwa masyarakat amburadul. Kalau proses penegakan hukum Roy Suryo karena tidak tahan. Tunggu dulu lah. Ini proses secara hukum begitu kan. Ada undang-undangnya juga. Undang-undangnya berbicara. Bukan Presiden Prabowo Subianto. Ini tidak ada kaitannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Malah Prabowo yang didesak. Presiden kita loh. Dia siapa? Bukan pejabat, bukan anak buahnya begitu kan. Tiba-tiba mau mendesak. Logikanya gimana begitu? Aduh, inilah cara-caranya kalau kehabisan akal, ya. Kalau kehabisan akal ya seperti ini begitu kan, ya. Mau mewek, mau nangis begitu kan karena Roy Suryo bebas. Apa kata Roy Suryo? Ya, takbir. Coba kita tonton lagi ya apa yang disampaikan oleh si Adi Darmawan ini. Yang butuh keadilan di sini bukan Roy Suryo sebagai tersangka, tetapi yang butuh keadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau adalah kurban muli. Bagaimana seorang datang ke kuburan, menghina, mengatakan bahwa ini bukan anak dari ibu itu. Coba bayangkan, Pak Prabowo, Bang Dasko, bayangkan kalau ini terjadi terhadap keluarga kita semua. Bayangkan Pak Jaksa Agung, kalau Pak Jaksa Agung juga disampaikan seperti itu, didatangin kuburan orang tua Pak Jaksa Agung, mau dilakukan tes DNA, apakah ini membuktikan ini ruang demokrasi? Nah, ada nggak di antara kita itu pernyataan nyambung atau tidak? Pernyataan Andi Aswan ini begitu kan ya. Maaf, Adi Darmawan ini kok nggak nyambung. Kenapa bang kok nggak nyambung? Kita lihat saja redaksinya. Dia berbicara soal penangguhan dan hukum yang ada kok dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini kan lucu begitu kan. Malah kejaksaan begitu yang kemudian didesak di situ. Anda siapa begitu kan? Ini realitasnya begitu kan. Ya, keadilan pasti ada, ya. Keadilan pasti hidup di negara kita begitu. Nah, biarkan proses secara hukum, ya. Kenapa Jokowi dianggap dikriminalisasi dan sebagainya? Kenapa Jokowi yang butuh hukum begitu dan sebagainya?
Coba buktikan aja ijazahnya dulu, asli atau palsu. Segampang itu kok begitu kan. Kok tiba-tiba memframing bahwa seolah-olah Roy Suryo ya yang membutuhkan perlindungan dan hukum, dan seolah-olah kejaksaan bermain di dalamnya. Ini kan agak lucu pada akhirnya statement-statement dia begitu. Termol, termol, termol. Saudara-saudara, pada hari ini, pada malam ini begitu kan, ya Roy Suryo telah bebas. Ini menunjukkan bahwa keadilan masih hidup di negara kita. Untuk para kubu Jokowi begitu, harap tenang ya, harap sabar. Yuk, yuk, tarik yuk. Kicau manianya begitu. Nah, inilah yang terjadi begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini ya, sabar dong begitu kan. Ikuti proses secara hukum ya. Kenapa kok dia bebas begitu kan, lalu tidak ditahan lalu kemudian dia marah-marah? Emang dia siapa begitu? Coba kita tonton lagi ya, semakin seru sebenarnya. Apakah ini bentuk demokrasi di Republik ini? Pernyataan pendapatkah itu? Atau tudingan fitnah keji? Saya minta kepada Jaksa Agung, lihat itu jejak digital, datang ke kuburan, mengatakan harus tes DNA untuk membangunkan mayit yang ada di dalam kuburan. Betapa perihnya kami anak bangsa melihat itu. Ini contoh buruk, ini adalah demokrasi. Mohon Jaksa Agung, Presiden Prabowo, Bang Dasko menjawab ini. Ini keadilan, ini demokrasi. Dijawab. Saya minta ini segera dijawab. Kayaknya mau nangis ini. Apakah ini bentuk keadilan? Jangan nangis. Penahanan bukan akhir dari segalanya, tetapi efek jerak, konsekuensi bagi pelanggaran hukum. Tetapi hinaan cacian itu akan membekas menjadi catatan yang paling buruk yang pernah ada di Republik ini. Teman-teman, hari ini kami betul-betul tidak mampu menahan apa yang ada di dalam hati kita semua, pikiran kita yang tidak mampu diterima oleh akal sehat kita. Sudah mengakui tidak mampu begitu kan ya. Kalau tidak mampu ngapain masih mempertahankan itu, bos ya. Makanya jangan sombong dulu. Ya walaupun bicaranya sana sini begitu, oke lah, nggak ada masalah. Yang penting ya ngototnya yang terpenting gitu. Kalau ngototnya luar biasa begitu kan ya, ibarat ini sound system ini sudah sound horek begitu kan. Aduh, termol. Lucu kan pada akhirnya begitu. Tidak mampu menahan bendungan bagaimana narasi-narasi Roy Suryo, bagaimana bukti-bukti Roy Suryo, bagaimana pengacara-pengacara yang kemudian orang-orang yang pinter di kubu Roy Suryo. Banyak ya, 50 tokoh begitu kan, bahkan purnawirawan bersatu mendukung Roy Suryo begitu terhadap terhadap penangguhan ini. Ya, kubu Jokowi tidak mampu begitu kan. Tidak bisa dibendung lagi. Aduh. Kekecewaannya tidak bisa dibendung lagi. Buat apa begitu kan? Ini sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu kan ya. Memberikan jumpa pers ya, ternyata orang-orang di luar sana sudah mengetahui betul begitu kan. Walaupun Adi Darmawan sudah jumpa pers kan, orang-orang pasti melihat bahwa apa yang dia lakukan hanya modal otot aja begitu kan ya, substansinya ya tidak kena. Ya nggak tahu lagi nanti begitu bagaimana realitasnya. Tapi menurut saya pribadi begitu kan, apa yang kemudian sudah dipertontonkan kepada publik begitu kan ya, Adi Darmawan ini begitu dengan kawan-kawan mereka ya justru ya malu sendirilah begitu kan ya, dengan statement-statement bahwa mendesak Prabowo, mendesak Dasko, mendesak kejaksaan dan sebagainya begitu. Ikuti dong proses secara hukum begitu kan. Ya Roy Suryo malah ya dengan kawan-kawan mereka begitu malah memberikan satu statement yang begitu luar biasa begitu kan ya kepada publik begitu kan ya. Bahkan apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka
Sungguh luar biasa begitu. Dia mengatakan terima kasih ya Presiden Prabowo Subianto. Ini menandakan ada apa begitu kan? Ya coba kita tonton dulu begitu ya, biar fair lah begitu kan. Tadi saking terharunya sampai kelupaan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Dan yang ketiga adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Polda Metro Jaya ya, yang kami berdua kemarin telah mendapatkan perawatan di rumah sakit ya, karena mungkin saking sibuknya, saking tidak merasanya, sampai kami tidak sadar bahwa kami berdua ini tidak dalam keadaan yang sehat. Kami diperlakukan dengan baik, kami dirawat di ruang VIP, diberikan fasilitas yang sangat baik ya. Ketiga hal ini sangat penting, dan yang apabila kita ingin membantu, ayo kita bantu. At last but not least, saya juga ingin sampaikan karena tadi Pak Presiden sudah juga kepada jajaran kejaksaan dan juga kepolisian secara detail tadi Pak Tifa sudah sampaikan, juga kepada istri saya tercinta, Masya Allah, sudah menjadi Masya Allah. dan semua keluarga dan Anda semua masyarakat yang mendukung ini. Kita tetap terus kalau media sudah, kita terus berdoa sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ini semua terjadi. Nah, inilah yang kemudian ya disampaikan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu kan. Berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Presiden. Tapi ada yang marah Pak Presiden. Siapa yang marah? Wallahualam Pak Presiden. Kita tidak tahu begitu siapa mereka Pak. Tapi kalau kita melihat dengan secara seksama begitu kan, bahwa Roy Suryo dengan Dr. Tifa ini kan sudah sejak awal memang penangkapannya itu sangat ngeri-ngeri sedap bos ya, kayak film PKI begitu. Kayak kabarnya begitu kan, apa yang kemudian diceritakan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawannya begitu, dengan dengan Dr. Tifa. Tapi banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu yang kemudian mengatakan bahwa kenapa Dr. Tifa dan Roy Suryo ini menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perkembangan positif dalam proses hukum yang saat ini dijalani begitu. Ya mau bagaimana lagi, semuanya kan mengarah kepada presiden kita, yaitu adalah Presiden Prabowo Subianto. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat melihat bagaimana menjunjung tinggi soal keadilan begitu kan. Walaupun para termol-termol itu sudah kita ketahui begitu kan, marahnya sangat luar biasa. Aduh, ini marahnya gimana coba begitu? Ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Apa yang diperjuangkan mereka? Mereka berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, sedangkan Prabowo Subianto yang meneruskan sebagai visi dan misi. Ya. Rakyat bersama akademisi Roy Suryo. Loh, kok apa yang terjadi sekarang ini bukan karena Prabowo, tapi karena desakan publik ya, karena kasus ini janggal dan tidak memenuhi rasa keadilan. Betul. Satu sisi seperti itu begitu kan. Satu sisi seperti itu. Ya, menurut saya nggak ada masalah begitu kan. Orang memberikan spekulasi-spekulasi yang ada, ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kan saya pribadi menganggap bahwa Presiden harus kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa inilah keadilan yang sesungguhnya. Inilah keadilan di mana keadilan itu ada sebuah kebenaran. Keadilan itu masih hidup di negara kita. Kira-kira seperti itulah begitu kan ya. Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh si Adi Dermawan. terpenuhi menurut hukum dan mengingatkan agar kejaksaan tetap berjalan pada koridor, prosedur, akuntabilitas, dan kehati-hatian setiap tindakan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara yuridis, etik, hingga tidak menimbulkan ruang bagi polemik yang tidak perlu. 4. Berani bersatu memandang adanya indikasi intervensi atau manuver tertentu yang arahnya berpotensi menghambat proses hukum. Terhadap hal itu, kami menyatakan menolak dengan tegas. Sekali lagi, menolak dengan tegas. Proses hukum yang tidak boleh diperlambat atau dihambat melalui tekanan politik
ya, dibelokkan atau dilemahkan oleh kepentingan di luar pembuktian dan prosedur yang sah, yang artinya adalah based on alat bukti, ya, apabila benar terdapat pihak-pihak termasuk oknum institusi tertentu baik di Kejaksaan Agung maupun di luar dari Kejaksaan Agung, maka hal itu harus dihentikan dan dikoreksi. Nah, ya inilah kan marah besar kan pada akhirnya. Jadi kenapa dia mau koreksi, dia menolak begitu kan? Memang dia siapa begitu? Menolak keras. Menolak keras itu buat apa? Ya. Yang menolak keras itu justru kejaksaan begitu kan, ya, yang sudah limpahkan kejaksaan. Anda itu siapa begitu? Menteri bukan begitu kan? Inilah lucunya para termol-termol begitu. Lucu banget begitu kan. Jadi sangat-sangat disayangkan narasi-narasi seperti itu justru mempertontonkan dirinya begitu kan, ya, bahwa sangat-sangat blunder sekali. Bahkan ini sudah disampaikan beberapa pengamat, termasuk pengamat-pengamat yang kemudian kritis begitu terhadap terhadap situasi dan kondisi saat ini begitu kan, ya, termasuk Roy Suryo dan sebagainya begitu. Ternyata apa? Artinya kan tidak heran ketika banyak yang kemudian satu persatu yang kemudian mendukung Roy Suryo begitu kan, ya, terhadap hukumnya begitu. Ya kok bisa-bisanya seperti itu begitu kan, ya, dengan adanya jumpa pers malah marah-marah begitu, malah mendesak, menolak begitu. Kalau ada tindakan-tindakan yang berwenang, misalnya bermain mata, bermain ini, bermain itu begitu, harus dikoreksi, harus diperiksa. Emang ini kan tidak sesuai dengan prosedur. Ini sesuai dengan prosedur lah, bos. Ya. Tapi mereka tetap ngotot begitu, marah besar. Coba kita tonton lagi. Ya, sekali lagi saya sampaikan, ya, kepada saya mohon atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, terjadinya framing dikatakan bahwa kejaksaan menawarkan restoratif terhadap mereka. Di media tadi pun kita dengar bahwa kejaksaan menawarkan dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu kebohongan yang selalu disampaikan kepada ruang publik. Ya, Bapak Prabowo, Mas Gibran, hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Nah, kok marahnya ke Pak Dasko? Apa hubungannya dengan Pak Dasko? Ya, apa hubungannya dengan Pak Dasko? Coba kita bayangkan begitu kan, ya. Prabowo presiden kita semua melihat hukum, ya terserah hukum bagaimana begitu kan. Yang penting kan adil begitu. Pak Dasko apa hubungannya dengan ikut-ikutan seperti ini? Kan itu logikanya. Nah, ini ditertawakan begitu kan, ya, oleh ya mungkin kalau Pak Dasko mendengar dengan ini mungkin ditertawakan. Apalagi Presiden Prabowo. Kalau mendengar ucapan Adi Darmawan ini pasti ditertawakan begitu kan. Hukum di negara kita ini, ya, berdasarkan asas dan etika bagaimana hukum yang sebenarnya. Ya, kalau memang ada penangguhan lalu kemudian dilepas atau dikabulkan penangguhan itu begitu. Ini kan sesuai dengan prosedur yang ada begitu, dengan KUHAP yang baru. Yang penting Roy Suryo ketika dipanggil itu melapor begitu, datang begitu kan. Baru kalau Roy Suryo tidak datang 2 kali lalu kemudian menghilangkan alat bukti dan itu bisa ditahan. Tapi kan Roy Suryo kan aman-aman aja kok begitu kan. Santai-santai aja di situ begitu. Kenapa dia marah-marah? Ada apa di balik ini semua? Orang kan pasti menanyakan itu begitu kan, ya. Sampai-sampai Adi Darmawan mau nangis begitu kan. Merah hidungnya, matanya sudah mau, ya kita lihat saja gitu. Apa yang dipertontonkan mereka justru malu sendiri, bos, ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan, ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.